Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Valida dengan NIM 3 digit terakhir 061 dari kelas PM 2024E. Di sini saya akan membahas mengenai bab rotasi dalam mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai rotasi dengan pusat bukan di titik asal. Nah, ini untuk ilustrasinya di sini terlihat titik A, X, Y diputar terhadap titik P, A, B. Nah, dengan sudut alfa dan menghasilkan titik baru yaitu A aksen. Nah, jadi pusat rotasinya itu bukan di 0,0 tetapi di titik P. Nah, di sini kan diketahui bahwa titik A, X, Y diputar terhadap pusat P, A, B dengan sudut alfa. Nah, jadi rumus rotasi yang biasa kita gunakan itu kan hanya berlaku jika pusatnya di 0,0. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan 3 langkah, yaitu yang pertama translasi, kita geser titiknya ke pusat P, A, B, kemudian kita rotasikan terhadap titik 0,0. Dan yang ketiga translasi itu kembali ke posisi semula. Nah, setelah digeser, koordinat titik A itu menjadi X min A, Y min B, yang artinya kita sudah menganggap bahwa titik P tadi sebagai pusat baru di titik 0,0. Kemudian kita lakukan rotasi menggunakan matriks rotasi. Di sini diperoleh X aksen sama dengan X min A cos alfa min Y min B sin alfa. Kemudian Y aksen sama dengan X min A sin alfa min Y min B cos alfa. Nah, selanjutnya karena tadi kita menggeser koordinat, kita kembalikan ke sistem awal dengan menambahkan A dan juga B. Nah, sehingga diperoleh untuk rumus hasil akhirnya yaitu X double aksen sama dengan X cos alfa min Y sin alfa min A cos alfa plus B sin alfa plus A. Kemudian untuk Y double aksen sama dengan X sin alfa plus Y cos alfa min A sin alfa min B cos alfa plus B. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema 6.8. Teorema ini menyatakan bahwa sebarang titik A, B, P dan besaran theta sudut selalu dapat ditemukan titik C dan D, sehingga SAB komposisi RP theta sama dengan RC theta. Kemudian RP theta komposisi SAB sama dengan RD theta. Nah, di sini diketahui titik A, B, dan P serta sudut theta. Yang pertama kita buat garis P melalui P yang tegak lurus AB. Nah, ini untuk membangun garis bantu yang akan digunakan sebagai sumbu pencerminan. Kemudian dibuat garis Q sejajar P dengan jarak setengah AB. Nah, ini digunakan untuk translasi agar bisa dipresentasikan sebagai dua pencerminan.
Selanjutnya dibuat garis R melalui P dengan sudut setengah theta terhadap P. Nah, ini nanti untuk membentuk rotasi dari dua pencerminan. Nah, yang pertama, tarik garis R melalui P dengan sudut antara R dan P adalah setengah theta. Ini karena rotasinya bisa dibentuk dari dua pencerminan dengan sudut setengahnya. Kemudian SAB komposisi RP theta sama dengan MQ komposisi MP, kemudian MP komposisi MR. Nah, di sini translasi dan rotasi itu diubah menjadi bentuk pencerminan. Kemudian MQ komposisi MP, komposisi MP, komposisi MR sama dengan MQ komposisi MP, komposisi MP, komposisi MR. Nah, ini menggunakan sifat asosiatif. Jadi, untuk pengelompokannya itu bisa diubah. Nah, selanjutnya MP komposisi MP sama dengan identitas. Artinya mencerminkan dua kali pada garis yang sama menghasilkan kembali ke posisi semula. Nah, MQ komposisi MR sama dengan rotasi pusat C sudut theta. Nah, dua pencerminan pada garis berbeda itu menghasilkan sebuah rotasi. Nah, sehingga diperoleh SAB komposisi RP theta sama dengan rotasi pusat C sudut theta. Jadi, kombinasi translasi lalu rotasi itu bisa diganti dengan satu rotasi. Nah, untuk bagian B ini sebenarnya langkahnya mirip. Yang pertama itu dibuat garis P melalui P tegak lurus AB, kemudian garis Q sejajar P dengan jarak setengah AB. Kemudian dibuat garis R dengan sudut setengah theta. Nah, untuk bedanya hanya urutan transformasinya saja. Nah, ya tarik garis Q sejajar P jaraknya setengah AB. Ini untuk membentuk translasi dari dua pencerminan. Nah, tarik garis R melalui P dengan sudut F terhadap Q setengah theta untuk membentuk rotasi. Nah, RP theta komposisi SAB sama dengan MR komposisi MP lalu MP komposisi MQ. Transformasi itu juga diubah ke bentuk pencerminan. MR komposisi MP komposisi MP komposisi MQ sama dengan MR komposisi MP komposisi MP komposisi MQ. Nah, di sini kita kembali menggunakan sifat asosiatif. Nah, MP komposisi MP sama dengan identitas. MR komposisi MQ sama dengan rotasi pusat D sudut theta. Jadi dua pencerminan menghasilkan rotasi baru sehingga diperoleh RP theta komposisi SAB sama dengan rotasi pusat D sudut theta. Nah, jadi baik urutannya translasi lalu rotasi ataupun sebaliknya itu hasil akhirnya tetap rotasi dengan sudut yang sama, yang berubah hanya pusat rotasinya. Nah, ini menunjukkan bahwa komposisi transformasi isometri tetap menghasilkan suatu isometri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.